Halo teman-teman, mahasiswa-mahasiswi di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Khususnya pada lanjutan pertemuan mata kuliah Desain dan Media. Saya Ashari Amri, terus saya mengajak teman-teman untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan memberikan gagasan kritik melalui kolom komentar. Berikan subscribe, like bila kalian suka materinya, dan share materi ini ke teman-teman kalian bila kebermanfaatannya diperlukan. Jadi pertemuan kedua mata kuliah Desain dan Media kita mulai. Mari kita bahas. Pada pertemuan kedua kali ini di mata kuliah Desain dan Media, kita akan coba bahas dulu kaitannya dengan capaian pembelajaran dan materinya. Untuk capaian pembelajaran masih sama dengan materi pertemuan pertama, yaitu mahasiswa dapat memahami perkembangan media, karakteristik media, dan cara membangun interrelasi desain dan media. Nah, sedangkan untuk materinya ada beberapa poin yang coba kita bahas. Yang pertama adalah media tradisional dan media digital. Jadi sudah ada perbedaan transisi ya, media tradisional dan media digital. Kemudian yang kedua, kode sebagai tanda pesan karena pada media itu sendiri terdapat tanda pesan yang kita sebut sebagai kode. Yang ketiga adalah fungsi media massa. Yang keempat, media sebagai agen ideologi. Yang kelima, media sebagai sebuah produksi pikiran. Materi ini disusun oleh tim dosen mata kuliah Desain dan Media Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta PGRI. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, media tradisional dan digital. Teman-teman, pada slide pertama kita coba bahas dulu kaitannya dahulu media tradisional seperti radio, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, media tradisional tadi tentu punya gambaran informasinya seperti apa. Nah, kemudian sekarang berjalan kepada media digital. Nah, hal yang perlu kita tahu adalah gimana sih perjalanan informasi yang ada di media tradisional dan media digital. Kita coba bahas sama-sama nih teman-teman. Ya, pada media tradisional dulu ya, semua informasi itu berupa teks-teks ya. Teks-teks pada sebuah media dikodekan. Nah, kode bersifat simbolik ya. Jadi hanya mungkin ya orang-orang tertentu yang bisa membaca kode-kode simbolik ini. Kemudian informasi juga betul-betul sangat teknis atau tertulis. Kemudian kode teknis yang digunakan tergantung pada platform, pada media apa tadi ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, maka tata bahasa visual ya, grammarnya ini ya pada sebuah tadi ini berubah. Yang tadinya mungkin saya bisa memberikan satu pernyataan mungkin dulu kaku, sekarang lebih bebas, lebih lepas dan lain sebagainya. Sehingga tata bahasa visualnya berubah nih teman-teman, berubah ya. Nah, yang tadinya seperti ini berubah. Media digital itu cirinya apa? Yang pertama, informasi disajikan lebih hidup dan menarik. Jadi banyak variatif ya informasi. Ada yang informasinya basisnya elektronik poster misalkan. Ada yang informasinya basisnya mungkin dengan musik, dengan video dan lain sebagainya. Jadi lebih hidup dan banyak sekali variasinya. Yang kedua, informasi real time ya, waktu sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi saat berlangsungnya sebuah kejadian ya atau peristiwa. Jadi betul-betul ada orang yang bahkan ada yang live streaming ya pada saat kejadian itu berlangsung. Sehingga apa? Sehingga informasi bisa diterima lebih jelas sesuai dengan keadaan atau kondisi pada saat waktu di mana berlangsungnya kejadian itu. Yang kedua, informasi mampu membangun interaksi ya. Di media digital ketika ada sebuah informasi yang muncul, itu semua orang bisa langsung bereaksi. Reaksinya adalah cerminan dari interaksi itu sendiri. Bisa dalam bentuk komentar, bisa dalam bentuk menyebarluaskan lebih banyak lagi ke teman-teman dan komunitasnya dan seterusnya.
Nah, yang terakhir, pada media digital, informasi tidak dibatasi pada ruang aja. Jadi kita bisa akses, kita mau cari tahu tentang apa aja di belahan negara manapun kita bisa cari. Juga sama, mereka yang ada di negara manapun bisa cari tentang kita. Itu yang pertama. Pernyataan lain terkait dengan tidak dibatasi pada ruang, kadang ya informasi yang sifatnya rahasia aja itu bisa langsung muncul ke permukaan dan bisa langsung dibahas ya oleh banyak orang pengguna media digital. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa transisi ya antara media tradisional menuju ke media digital ya, kedua-duanya memiliki desain tata bahasa visual grammarnya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita akan coba bahas nih sekedar simulasi kaitannya dengan media tradisional, media digital, atau sosial media mungkin lebih tepatnya. Oke, kita coba bahas sama-sama sebuah evolusi keterbukaan akses informasi ini. Kita bisa lihat dari 3 sisi ya. Yang pertama, pengamatnya siapa? Observer ya, pengamatnya siapa? Kemudian prism dan event. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, Prism itu semacam lembaga medianya. Lembaga medianya seperti apa? Pengelola, tim, dan sebagainya. Nah, kita bisa baca sama-sama, observer itu adalah jurnalisme terlatih ya. Jadi orang yang mengamati kejadian itu adalah orang-orang yang memiliki di bidang jurnalisme terlatih. Kemudian yang memberikan penilaian atas hasil jurnalisnya adalah orang-orang yang bisa menganalisis informasinya, sehingga informasi betul-betul disaring ya, terkompresi dan tidak terbuka begitu saja. Berarti ada semacam pesan atau informasi betul-betul secara struktur dibangun ya untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian tipe yang disebarkan pada media tradisional adalah TV dan cetak. Kredibilitasnya bagus ya, karena tadi ya jurnalisme jelas terlatih ya, keandalannya adalah bagus. Beda dengan new media ya. New media, observernya adalah pengamat ya, atau jurnalis masyarakat. Disinilah munculnya citizen journalism. Kemudian assessment, penilaian, dia bisa saja hanya orang yang baru pemula ya, ataupun spesialis di bidang analisis informasi. Informasinya bisa segera dilihat sama orang ya. Tipenya masih TV dan cetak, kredibilitasnya adalah kurang bagus, reliability-nya, keandalannya adalah adil ya. Jadi berimbang sebetulnya. Beda sekali dengan media yang sekarang berkembang, yaitu sosial media ya. Betul-betul informasi pengamatnya itu kita ambil dari saksi publik ya, saksi kunci gitu ya. Observernya adalah saksi publik. Nah, kemudian penilainya adalah bisa siapapun ya, bahkan orang yang tidak punya keahlian pun juga bisa menilai terkait informasi yang beredar gitu ya. Informasi yang diterima tanpa sensor ya, jadi betul-betul tidak ada filter, tidak ada analisis terhadap informasinya, jadi betul-betul ya udah bisa ditelan mentah-mentah sama orang yang menerima informasi ini. Tipenya bisa semua format, kredibilitinya tidak diketahui karena bisa saja siapa yang menyebarkan, karena semua orang punya channel yang bisa menyebarkan terkait informasi. Reliability-nya adalah adil, bisa saja berdampak positif dan bisa saja berdampak negatif. Ya. Baik, pada simulasi ini ya, perbedaan media tradisional dan media digital, kita bisa memahami ya kondisi bagaimana informasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Baik, pada slide berikutnya kita akan bahas bahwa semua media memiliki kode atau tanda pesan komunikasi. Nah, mari sama-sama kita coba baca dulu terkait dengan pengertian kode sebagai tanda pesan komunikasi. Kode yang dimaksud adalah seperangkat aturan, ya, pengkombinasian tanda-tanda, sehingga pesan dapat dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Oleh sebabnya, tanda-tanda visual yang dimunculkan tentu ya memiliki cerita, memiliki maksud, dan menggambarkan situasi yang ingin disampaikan kepada para pembacanya atau para penontonnya. Oleh sebab itu, pengkombinasian ini dibuat secara terstruktur.
Nah, bisa kita lihat pada contoh majalah Times desain sampul yang seperti ini. Kita bagi berdasarkan strukturnya ya. Di bagian belakang adalah sebuah ilustrasi, kemudian ada nama merek ya, brandnya sendiri, Time gitu ya, ataupun mungkin nanti bisa juga sebagai sebuah judul. Kemudian ada copyright, tulisannya adalah day one ya, hari pertama. Nah, di sini orang pembaca bisa menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan ilustrasi yang dimaksud ya. Nah, dari situasi ini kita bisa membaca ya, ilustrasi yang berantakan ya. Ini merupakan mungkin pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh tokoh yang sedang berdiri di belakang meja tersebut. Nah, kita lanjutkan sama-sama. Tata bahasa visual yang dimaksud sebagai kode tadi diantaranya terdiri dari ada objek ya, berupa benda elemen dasar yang perlu kita kerjakan, bisa abstrak, bisa saja konkret ya. Kemudian yang kedua, structure ya, pola yang terbentuk dari elemen dasar tadi, bisa abstrak ataupun konkret. Kemudian activities ya, proses yang dapat diwakili dengan elemen dan pola dasar tersebut. Relation, hubungan antara objek, pola, dan proses. Nah, itu adalah cara segala sesuatu dalam desain yang saling berhubungan satu sama lain, terutama juga bisa dirasakan oleh para pemirsa, para pembacanya. Nah, dari beberapa kode tadi, tentu struktur narasinya dibangun berdasarkan fungsi media itu sendiri ya. Apakah fungsinya dijadikan sebagai hanya informasi saja? Apakah fungsinya bisa sebagai propaganda, manipulasi, agen ideologi, membentuk nilai dan sikap ya, indoktrinasi, brainwashing ya atau brainwashing, kemudian menggandakan efek ya, lalu kemudian ada fungsi sebagai dramatisasi dan fungsi sebagai memberi hiburan. Pada saat ini tentu fungsi media terus bertambah sesuai dengan kebutuhan minat orang terhadap media itu sendiri. Saya coba ambil satu contoh dari fungsi media massa, yaitu propaganda. Kita pahami bahwa propaganda merupakan sebuah upaya menerangkan soal pemahaman ya, paham ya dalam tanda kutip, kemudian pendapat dan sebagainya, baik yang benar atau salah, yang kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Jadi propaganda bisa saja informasi yang disusun ya dengan data dan fakta yang benar, ataupun juga justru pengalihan informasi terkait tujuan yang mau disampaikan. Apa sih tujuannya? Adalah agar ya orang-orang yang dituju tadi menganut suatu aliran, ya efeknya bisa ke sikap atau merubah arah tindakan tertentu. Jadi yang tadinya dia tidak mau berbuat, kemudian berubah ya, setelah ada efek propaganda ini orang jadi berubah dan malah menjadi berbuat. Nah, salah satu contohnya adalah poster di sebelah kanan yang cukup populer sebetulnya di kalangan desain grafis ya. Saya coba perkenalkan kembali. Poster ini dibuat dengan judul Bung Ajobung, Ayobung dalam ejaan lama. Kemudian ini disebarkan pada tahun 1945, diciptakannya, dirancang oleh Bapak Avandi ya. Nah, lukisan ini punya struktur kode ya. Struktur kodenya apa saja? Ada orang ya, kemudian rantai yang mencerminkan simbol kebebasan dari penindasan, dari penjajahan. Kemudian di belakangnya adalah merah putih sebagai ciri dari masyarakat yang ingin bebas, yaitu masyarakat Indonesia pada saat itu, untuk terlepas dari sistem penjajahan dan penindasan. Kata copyright ya, kata Bung Ayobung ini ya, menurut cerita ini dilontarkan atau diucapkan oleh salah satu sastrawan terkenal, yaitu Chairil Anwar. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait rancangan poster ini ya, peristiwa di balik rancangan poster ini, dan ini menarik banget. Nah, efeknya adalah struktur kode ini bisa mampu merubah sikap seseorang yang tadinya belum bersemangat, kemudian melihat poster ini bisa bersemangat sesuai dengan tujuan dan arahan dari poster ini ya, yaitu apa? Memerdekakan Indonesia ya dari penjajahan dan penindasan.
Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Proses bagaimana menyusun sebuah informasi tentu dilatar belakangi oleh sebuah ilmu tentang ide dan gagasan, atau kita menyebutnya untuk membuat orang bisa memahami sistem tertentu, ya pandangan tertentu. Jadi kita menempatkan media sebagai adegan ideologi. Cara kita menempatkan ide untuk bisa diterima oleh sekelompok masyarakat atau kelas itu sendiri, sehingga apa? Sehingga berbuat sesuai dengan tujuannya. Nah, the science of idea ini pertama kali harus memproduksi makna dan ide itu sendiri. Kemudian yang kedua, membangun sistem kepercayaan dan kelas. Ya, kemudian yang ketiga, menciptakan kesadaran palsu. Sehingga apa? Sehingga orang mau mengikuti gagasan tersebut, ya. Contohnya adalah campaign Go Green ini misalkan. Nah, di sebelah kiri secara fakta banyak lahan-lahan yang mulai hutan digunduli, ya. Sehingga apa? Sehingga daerah-daerah hutan, daerah-daerah lahan penghijauan semakin berkurang. Untuk itu perlu yang namanya gerakan penanaman kembali hutan, kemudian 1000 pohon gitu ya, dan lain sebagainya. Ide tentang campaign Go Green ini ya dibuat secara masif untuk apa? Untuk bisa membangun sistem kepercayaan dan kelas terkait dengan tujuan ini gitu ya. Saya coba bahas contohnya lebih dalam lagi. Nah, berikut adalah contoh ide gagasan untuk membangun kelas atau status sosial. Sampelnya saya ambil dari sebuah situs bernama Harley Davidson Riding Academy. Kita bacakan sama-sama dulu. Harley Davidson Riding Academy ini bicara tentang apa, sehingga ada ide untuk bagaimana membangun kelas status sosial ya. Kita sama-sama ketahui bahwa pengguna ya, pengendara dari Harley Davidson adalah level ekonomi kelas atas. Untuk itu terkait bagaimana lifestyle, kemudian cara penggunaan, maka perlu yang namanya kesamaan pikir terhadap gaya hidup yang dibangun dari kelompok Harley Davidson ini. Nah, di website ini bicara tentang layanan kursus sepeda motor Harley Davidson dirancang untuk pengendara dari semua tingkat keahlian, baik dari level pemula hingga mahir ya. Nah, di sini kita coba bisa bahas nih. Segmennya siapa? Yaitu pengendara pemula yang memiliki produk yaitu Harley Davidson. Nah, kemudian kan mereka belum tahu ya bagaimana sih cara saya berkolaborasi, bergabung dalam sebuah kelas kelompok di pengendara Harley Davidson. Jadi di situs Harley Davidson Riding Academy ini mengajarkan ya semua hal yang terkait dengan pengendara sepeda motor Harley Davidson diajarkan di sini ya. Mulai cara duduk bagaimana, memilih sepeda motor yang pas bagaimana, hingga bagaimana teknik mengendarainya, baik menikung dan menghadapi bahaya serta melatih refleks ya. Pola ini untuk membangun kelas atau status sosialnya. Berarti idenya adalah mencoba membuat semacam ideologi terkait dengan kelompok masyarakat pengguna Harley Davidson punya standar kelas menggunakan produknya. Nah, dari sini kita bisa memahami perlunya yang namanya media sebagai cara untuk memproduksi massal pikiran orang ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tersebut itu bisa seragam dengan tujuannya. Nah, ini adalah teori tentang the industrialization of the mind. Jadi industrialisasi pikiran membentuk manusia dengan pikiran yang seragam ya, sejenis sama ya, dan bersifat massal ya. Media kerap menyajikan indoktrinasi konsep yang tidak sesuai dengan realitas. Maksudnya pembangunan kelas tadi sebetulnya bisa biasa saja, tapi karena ada konsep tentang gaya, konsep tentang bagaimana cara penggunaan dan sebagainya, sehingga membutuhkan konsep baru yang terkait dengan gaya hidup pengendara tadi. Nah, beberapa contoh lain yang bisa kita ambil sampelnya adalah konsep produksi massal pikiran tentang konsep kejantanan, konsep kesempurnaan, konsep keburukan, bahkan konsep kebanggaan atau pride ya, hingga menuju ke prestis nanti. Oke, kita ambil salah satu simulasi terkait pembahasan produksi massal pikiran ya, yang saat ini mungkin
bisa kita rasakan sama-sama. Oke. Contoh bahwa konsep kebanggaan, prideness ya, konsep ketercapaian atau prestis ya. Dahulu ini sebagai contoh, dahulu orang akan dikatakan hebat, orang lain akan mengatakan hebat, sukses dan berhasil bila yang pertama dia memiliki banyak sekali finansial ya, uang ya. Yang kedua memiliki banyak sekali usaha, kemudian yang ketiga pasangan yang cantik, tampan, keluarga yang harmonis gitu ya. Yang keempat memiliki jabatan yang tinggi di satu bidang usaha. Nah, dulu orang bisa dikatakan hebat, sukses dengan kriteria ini. Namun kita lihat fakta sekarang ya. Sekarang kita ambil contoh lewat sosial media. Orang akan dikatakan hebat, sukses dan berhasil selain dari pikiran dulu adalah yang pertama dia seorang influencer atau YouTuber. Yang kedua followernya banyak. Yang ketiga like-nya banyak. Yang keempat punya subscriber yang banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi ukuran keberhasilan, kesuksesan bisa diukur dari sini selain tadi ya poin-poin yang keempat tadi yang sudah sudah tercipta hingga sekarang. Nah, kita coba kaji lebih dalam dengan referensi lingkar karisma ya. Kita coba gabungkan ya. Sebuah kajian pemikiran. Ambil kasus dari sosial media tadi. Pengguna akun sosial media ya yang tidak atau belum tenar akan berupaya ya. Karena tadi ya sudah ada semacam indoktrinasi terkait dengan perlunya menjadi seorang influencer, YouTuber, follower dan bisa dikatakan sukses. Nah, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh status ketenarannya. Untuk apa? Untuk tadi ya terjebak pada sebuah kesadaran palsu ya. Produksi pikiran yang sudah masif hingga sekarang. Nah, konsep indoktrinnya adalah menjadikan ini sebagai komoditas ya, konsep kebanggaan diri. Amat diperlukan untuk mengarungi dunia sosial media era kekinian ya. Jadi polanya adalah semakin banyak followers akan berpotensi mengundang like ya atau love yang banyak. Semakin banyak like love yang didapat, maka semakin tinggi pula prestis Anda. Semudah itulah sejatinya memahami hakikat kesadaran palsu yang memang sengaja diciptakan oleh kelompok kapital penguasa bisnis digital. Dari sini sudah cukup jelas ya bahwa media betul-betul mampu bisa memproduksi pikiran orang yang tadinya frame-nya adalah seperti ini, sekarang harus seperti ini gitu ya. Sehingga orang mengejar pencapaiannya adalah menjadi seorang influencer, YouTuber, follower dan sebagainya. Padahal orang bisa memilih ya, orang bisa memilih seperti apa konsep hebat, sukses menurut pandangannya masing-masing. Kita lanjutkan pembahasan. Juga terkait dengan ini ya, pada struktur pesan yang disampaikan, wanita muslimah wajib menggunakan sampo hijab. Jadi khusus nih, hijab ya pakai samponya hijab. Padahal kan sampo kalau kita buat sebagai sebuah kesadaran, maka sampo ya untuk keperluan rambut saja gitu ya. Jadi siapapun bisa sama saja gitu ya. Tapi disegmented untuk pengguna atau kaum wanita muslimah berhijab gitu ya. Yang kedua, konsep keburukan ya. Konsep keburukan dicerminkan pada sebuah pembahasan di media Hidayah ini ya. Nah, konsep keburukan yang ditampilkan pada majalah Hidayah ya, konsep keburukannya diambil dari sikap-sikap dalam cerita tersebut ya, orang-orang yang memiliki moral yang kurang, kemudian kurang juga religius, kemudian tidak menghormati dan lain sebagainya, sehingga kena dampaknya di dunia ya, atau kita kenal dengan azab ya. Nah, konsep berikutnya adalah konsep tentang kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu erat kaitannya dekat dengan agama, erat kaitannya dekat mungkin ya dengan keluarga dan lain sebagainya, sehingga hidupnya tampak lebih harmonis gitu ya. Konsep kesempurnaan. Nah, sedangkan untuk konsep kejantanan berbeda industrialisasi pikirannya, yaitu mencoba menciptakan jantan itu badannya harus atletis, harus sering bugar ya, sehingga produk ini menawarkan untuk bisa menjadi laki-laki yang punya badan yang bagus gitu ya. Itu konsep kejantanannya dibangun. Nah, desain juga mampu ya membentuk gerakan-gerakan
visual yang mengubah cara pandang orang yang tadinya buang sampah sembarangan menjadi tidak. Terus yang tadinya terjadi perburuan massal terhadap hewan endemik sehingga harus mulai disadarkan. Nah, hal-hal seperti itu membuat desain perlu mendekatkan dirinya, menyebarkan permasalahan lingkungan hidup ya supaya orang sadar gitu. Kemudian ada contoh desain dan permasalahan kesehatan di masyarakat. Jadi desain penting sekali ya untuk membahas banyak sekali tema-tema dalam sosial, termasuk kaitannya dengan kesehatan masyarakat, termasuk lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi bisa sekali ya desain itu didekatkan pada banyak sekali aspek informasi yang mau kita jelaskan. Ini desain dan permasalahan sosial ya. Jadi ditampilkan seperti ini kondisinya. Tentu menciptakan visual-visual seperti ini perlu yang namanya riset tadi ya, untuk bisa membangun pesan yang sama sehingga orang bisa menerimanya sebagai informasi yang bisa menggerakkan ya pikiran, menggerakkan tindakan dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah seorang desainer ya perlu memiliki tanggung jawab sosial. Kepentingan sosial harus menjadi prioritas utama, bukan semata-mata mempertimbangkan aspek teknis ya, jago visual saja ataupun mengikuti tren atau mode saat ini gitu ya. Kemudian desain adalah sebuah wacana ya, melemparkan sebuah wacana terkait tadi ya, kondisi lingkungan ini sekarang begini ya. Nah, bagaimana kira-kira masyarakat akan merespon terhadap visual tadi? Nah, manusia menciptakan desain sekaligus mendesain media itu sendiri. Lalu kegelisahannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang kreator, sebagai graphic designer, mungkin bidang profesi lain yang kaitannya dengan dunia kreatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kedua ini. Minggu depan kita akan masuk kepada spesifik soal media cetak dan media digital. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada beberapa istilah dalam penyebutannya yang kurang pas ya, atau referensi yang memang perlu saya perkaya lagi. Silahkan berikan kritik di kolom komentar. Saya berpesan kepada teman-teman tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa mencuci tangan, tetap jaga kebugaran, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.